Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari analisis kami mengenai analisis kebangkrutan PT Garuda Indonesia Persero Tbk periode tahun 2022 sampai 2024 dengan metode Altman Z-score. Dan sebelumnya ada anggota kelompok kami di sini. Yang pertama saya Muhammad Syakri Saktila dengan 3 digit NIM terakhir 169, dan ada rekan saya ada Maulinda Silatunisa Kak, dan Rahmasia Dante. Baik, mungkin langsung ke slide pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia Persero Tbk merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia yang juga dikenal sebagai Flag Carrier Indonesia. Perusahaan ini telah menjadi simbol kebanggaan bangsa Indonesia di dunia penerbangan internasional selama lebih dari 7 dekade. Dengan tagline The Airline of Indonesia, Garuda Indonesia ini melayani rute domestik maupun internasional ke berbagai destinasi di seluruh dunia. Dengan nama perusahaan PT Garuda Indonesia Persero Tbk dan nama brandnya GIA atau Garuda Indonesia dengan kode saham GIAA dengan tanggal pendiriannya 26 Januari 1949 dan status perusahaannya yaitu Tbk terbuka atau BUMN. Dan tahun IPO-nya 2011 dengan Bursa Pencatatan Sahamnya Bursa Efek Indonesia di bidang usaha jasa transportasi udara, kargo, pemeliharaan pesawat, catering, dan pariwisata. Aliansi globalnya SkyTeam, dan lokasinya ada di Gedung Manajemen Building, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dan Banten. Next. Selanjutnya ada visi, misi, dan nilai perusahaan tersebut. Dengan visinya yaitu Sustainable Aviation Group by connecting the Indonesia archipelago and beyond while passionately deliver Indonesian hospitality to the world. Dengan misi building a profitable, efficient group through strong business fundamentals while delivering service excellence and focus on high standard of safety and security by professional and passionate. Dengan nilai perusahaannya yang pertama ada efficient and effective, yang artinya memastikan setiap sumber daya digunakan secara efisien dan efektif. Yang kedua ada loyalty, yang artinya membangun loyalitas dari seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya ada customer centric, yang artinya menjadikan pelanggan sebagai pusat dari setiap keputusan bisnis. Lalu ada honesty and opens, yang artinya menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan dalam setiap aspek operasional, dan integrity, yaitu bertindak dengan integritas tinggi dalam menjalankan seluruh kegiatan usaha. Selanjutnya, ada segmen bisnis utama Garuda Indonesia, yaitu Flight Operation, Aircraft Maintenance Service, dan Other Operation. Dengan kegiatan usahanya, yaitu pada bidang usaha angkutan udara berjadwal, yang melayani penerbangan penumpang, barang, dan pos dalam negeri maupun luar negeri secara terjadwal dengan anak perusahaan atau unit pendukungnya yaitu PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Selanjutnya ada angkutan udara tidak berjadwal dengan kegiatannya yaitu menyediakan layanan penerbangan charter atau penerbangan non-reguler untuk penumpang dan kargo dengan unit pendukungnya yaitu PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk. Selanjutnya ada reparasi dan perawatan pesawat atau MRO, yang kegiatan utamanya yaitu melakukan perawatan, perbaikan, dan overhaul pesawat udara dengan anak perusahaan PT Garuda Maintenance Facility
Aero Asia Tbk atau GMF. Selanjutnya ada jasa catering penerbangan nih, dengan kegiatan utamanya menyediakan layanan makanan dan minuman untuk penerbangan dengan unit pendukungnya yaitu PT Aerofood ACS. Selanjutnya ada jasa transportasi dan perhotelan, menyediakan layanan transportasi darat, perjalanan wisata, dan perhotelan dengan pendukungnya yaitu PT Aerowisata. Selanjutnya ada layanan teknologi informasi dengan menyediakan sistem dan layanan teknologi informasi untuk operasional perusahaan dengan pendukungnya yaitu PT Aerosystem Indonesia. Next. Perkembangan perusahaannya yaitu pada awal tahun 1949, pendirian Indonesia Airways yang kemudian berganti nama menjadi Garuda Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1950 ditetapkan sebagai maskapai nasional oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1960-an, ekspansi rute internasional pertama ke berbagai negara di Asia dan Eropa. Selanjutnya pada tahun 1990-an, modernisasi armada dengan pesawat Airbus dan Boeing generasi baru. Selanjutnya, pada tahun 2009, Garuda Indonesia ini bergabung dengan Aliansi Penerbangan Global, yaitu SkyTeam. Pada tahun 2011, IPO dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode GIAA. Dan pada tahun 2015 ini meraih predikat 5-star airline dari Skytrax yang menjadikannya salah satu maskapai dunia. Lalu pada tahun 2020 sampai 2021, PT Garuda Indonesia ini terdampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2021 terdampak pandemi COVID-19 secara signifikan, lalu mengajukan proses PKPU pada Desember 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022, menyelesaikan proses restrukturisasi utang yang berhasil menurunkan nilai utang dari 10,9 miliar US dollar menjadi 4,79 miliar US dollar. Lalu pada tahun 2023 PT Garuda Indonesia mencatat laba bersih sebesar 3,85 triliun sebagai hasil pemulihan pasca restrukturisasi. Dan pada tahun 2020 PT Garuda Indonesia mendapatkan pendapatan meningkat menjadi 55,5 triliun meski kembali mencatat rugi bersih sebesar 1,18 triliun yang berakibatkan tekanan biaya operasional dan bunga utangnya yang masih tinggi. Next, akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kajian teori. Yang pertama ada analisis laporan keuangan. Laporan keuangan hasil akhir dari proses pencatatan suatu ringkasan transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Informasi keuangan dibutuhkan perusahaan serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan, menurut Kamaludin tahun 2011. Selanjutnya yaitu ada teori financial distress atau kebangkrutan. Financial distress merupakan suatu kondisi yang dialami oleh perusahaan ketika perusahaan tidak dapat membayar hutang atau kewajiban finansialnya, sehingga perusahaan tersebut akan terancam bangkrut. Menurut Sahwan 2015, financial distress dapat timbul karena adanya pengaruh dari dalam perusahaan sendiri atau lingkungan internal dan dari luar perusahaan atau lingkungan eksternal. Next. Selanjutnya ada teori Allman Z-score. Analisis Allman Z-score merupakan metode yang digunakan untuk memprediksi kelangsungan hidup perusahaan dengan mengombinasikan beberapa rasio keuangan dan memberikan bobot berbeda pada masing-masing rasio, menurut Rudianto tahun 2013. Menurut Subramanyam tahun 2010, model Allman Z-score adalah model analisis kesulitan keuangan yang paling terkenal dengan menggunakan rasio untuk menciptakan alat prediksi. Allman Z-score
menggunakan teknik multiple discriminant analysis atau MDA. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Edward Altman pada tahun 1968 dengan tingkat keakuratan mencapai 95%. Model Altman Z-score menggunakan 5 rasio keuangan, yaitu rasio modal pertama, rasio modal kerja terhadap total aset. Yang kedua, rasio laba ditahan terhadap total aset. Yang ketiga, rasio laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aset. Yang keempat, rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku total utang. Dan yang kelima, rasio penjualan terhadap total aset. Rumus Altman Z-score yaitu Z sama dengan 1,2 dikali X1 plus 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 ditambah 1,0 dikali X5. Dari hasil perhitungan rumus Altman Z-score nanti, ada 3 kriteria interpretasi Z-score. Z lebih besar dari 2,99, itu berarti perusahaan berada di dalam zona aman, yang berarti perusahaan dalam kondisi sehat. Terus kalau hasilnya 1,81, kurang dari Z-score, kurang dari 1, dan kurang dari 2,99 berarti itu berada di garis abu-abu atau berada di tengah, yaitu perusahaan dalam kondisi abu-abu atau masih belum pasti. Dan kriteria yang ketiga, Z kurang dari 1,81 berarti berada di zona distress, yaitu perusahaan berpotensi mengalami kesulitan keuangan atau kebangkrutan. Untuk rasio, masing-masing rasio memiliki rumus seperti yang ada di tabel, yaitu yang pertama rasio X1, yaitu rasio modal kerja terhadap total aset. Rumusnya X1 sama dengan modal kerja dibagi total aset. Maknanya, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Aspek yang diukur yaitu likuiditas, interpretasinya nilai tinggi yaitu likuiditas perusahaan baik, kemampuan membayar kewajiban jangka pendek semakin kuat. Kalau interpretasi nilai rendahnya, likuiditas buruk, aset lancar tidak cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Rasio yang kedua yaitu X2, yaitu rasio laba ditahan. Rumusnya X2 ya sama dengan laba ditahan dibagi total aset. Ini mengukur akumulasi laba ditahan yang dihasilkan perusahaan dari waktu ke waktu. Aspek yang diukur yaitu profitabilitas atau akumulasi laba. Interpretasi nilai tingginya laba ditahan besar dan kekuatan pendanaan internal semakin baik. Interpretasi nilai rendah, laba ditahan kecil atau negatif, perusahaan mengalami akumulasi kerugian. Yang ketiga yaitu X3 dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba operasional sebelum bunga dan pajak. Aspek yang diukur yaitu profitabilitas dalam operasional. Interpretasi nilai tinggi, profitabilitas operasional baik, aset digunakan secara efektif untuk menghasilkan laba. Interpretasi nilai rendah, yaitu profitabilitas lemah atau negatif, aset tidak efektif dalam menghasilkan laba operasional. Yang keempat, X4 sama dengan nilai pasar saham dibagi nilai buku total hutang, mengukur kemampuan nilai pasar ekuitas dalam menutupi total hutang perusahaan. Aspek yang diukur yaitu solvabilitas atau struktur modal.
interpretasi nilai tingginya, nilai pasar ekuitas besar dibanding hutang, struktur modal sehat, risiko finansial rendah. Interpretasi rendahnya, nilai pasar ekuitas kecil dibanding hutang, berarti leverage tinggi dan terdapat risiko keuangan meningkat. Yang terakhir rasio kelima yaitu X5. Rumusnya yaitu penjualan dibagi total aset. Ini mengukur efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan atau penjualan. Aspek yang diukur yaitu aktivitas atau efisiensi aset. Interpretasi nilai tingginya, jika penjualan tinggi, maka aset dimanfaatkan secara efektif untuk menghasilkan pendapatan, dan interpretasi nilai rendah, penjualan rendah berarti aset tidak dimanfaatkan secara optimal. Next. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan Z-score. Di sini ada data dari PT Garuda Indonesia Persero Tbk pada tahun 2022 hingga 2024. Terdapat beberapa akun, yaitu aktiva lancar, hutang lancar, total aktiva, laba ditahan, EBIT atau laba operasional, nilai pasar saham, nilai buku total hutang, dan penjualan. Pada tahun 2022, aktiva lancar PT Garuda yaitu sebesar 801 juta sekian, dan pada 2023 yaitu 653 juta sekian, dan pada tahun 2024 yaitu 553 juta sekian. Hutang lancarnya yaitu 1,681 miliar rupiah. Terus yang 2023-nya ada 1,165 miliar. Dan yang tahun 2024 hutang lancarnya ada sekitar 1,173 miliar. Total aktivanya ada 2022 itu sebesar 6 miliar 235.000 sekian, dan 2023-nya itu ada 6 miliar 727 juta sekian, dan 2024 6.618 juta sekian. Untuk laba ditahannya yaitu pada 2022 ada minus 3 miliar 672 juta sekian, dan untuk 2023-nya yaitu minus 3 miliar 426 juta sekian, dan 2024-nya yaitu minus 3,499 miliar sekian. EBIT-nya yaitu pada tahun 2022 sebesar 3 miliar 935 juta sekian, dan 2023-nya ada 34 juta sekian, dan pada tahun 2024 negatif 81 juta sekian. Nilai pasar saham pada tahun 2022 itu sebesar 222.000 per lembar, dan 2023 itu ada 69 rupiah per lembar, dan tahun 2024 yaitu 55 rupiah per lembar. Nilai buku total hutang pada tahun itu 7 miliar 770 juta sekian. 2023 ada 8 juta 001 juta sekian, dan tahun 2024 itu 7 miliar 970 sekian. Total penjualan pada tahun 2022 ada 2 miliar 100 juta sekian, 2023 2 miliar 936 juta sekian, dan 2024 itu 3 miliar 416 juta sekian. Nah, sekarang kita analisis untuk kebangkrutan pada PT Garuda Indonesia Persero Tbk pada tahun 2022 hingga 2024. Untuk X1-nya
Kita pertama mengurangi aktiva lancar. Aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi dengan total aset. Itu menghasilkan pada tahun 2022 sebesar negatif 1,4. Pada tahun 2022 itu menghasilkan negatif 14, pada tahun 2023 negatif 8, dan pada tahun 2024 itu negatif 9. Untuk X2-nya itu laba ditahan dibagi dengan total aset atau total aktiva, menghasilkan pada tahun 2022 yaitu minus 59, pada tahun 2023 minus 51, dan tahun 2024 minus 53. Untuk X3-nya yaitu laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi dengan total aset, menghasilkan pada tahun 2022 itu sebesar 63, 2023 menghasilkan sebesar 3, dan 2024 hasilnya minus 1. Untuk X4-nya itu nilai pasar saham dibagi dengan nilai buku total hutang. Pada tahun 2022 menghasilkan 286, 2023 itu 86, dan 2024 menghasilkan 69. Untuk X5-nya itu penjualan dibagi dengan total aktiva. Pada tahun 2022 menghasilkan 34, tahun 2023 menghasilkan 44, dan tahun 2024 menghasilkan 52. Dan yang terakhir kita menghitung Z-score-nya. Rumusnya yaitu tadi 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 ditambah 1,0 dikali X5. Untuk tahun 2022 Z-score-nya itu menghasilkan 143, dan untuk tahun 2023-nya itu menghasilkan minus 25, dan tahun 2024 itu menghasilkan minus 38. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Akil. Baik. Selanjutnya ini kami akan menjelaskan mengenai ini apa sih analisis dari X1 hingga X5 ini. Yang pertama, X1 ini nilai X1 PT Garuda Indonesia. Ah, kondisi tersebut menunjuk pada tahun 2022 ini kita bisa lihat sebesar minus 14, kemudian pada 2023 ada minus 8, dan terus ada 2024 itu ada minus 9. Nah, ini tuh artinya pada tahun 2022 itu membaik. Tapi ke- membaik menjadi minus 0,08. Kemudian pada tahun 2003 dan kembali turun pada menjadi negatif 0,09 kan pada tahun 2024. Dan walaupun sempat mengalami perbaikan, seluruh nilai rasio tetap berada pada kondisi negatif. Kemudian yang analisis S2-nya itu ada uh, renting rented related earnings to total asset itu ada pada tahun 2022 itu ada nilainya 59, garis 59. Kemudian ada 2023 nilainya 51, dan 2024 ada minus 53. Dan nilai X2 PT Garuda Indonesia Persero ini merupakan pada tahun 2022 sebesar 0,5 negatif 0,59 yang kemudian meningkat menjadi 0,51 dan kemudian turun kembali menjadi
negatif 0,53 pada tahun 2024. Dan nilai rasio ini tetap negatif, menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki saldo laba di tahap negatif akibat akumulasi rugi pada periode sebelumnya. Dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba jangka panjang masih tergolong lemah dan juga profitabilitas perusahaan belum stabil. Nah, kemudian analisis X3-nya adalah pada PT Garuda Indonesia pada tahun 2022 sebesar 0,63, kemudian turun menjadi 0,03 pada tahun 2023 dan turun kembali menjadi negatif 0,01 pada tahun 2024. Nah, penurunan rasio tersebut menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasional mengalami pelemahan akibat tingginya biaya operasional perusahaan. Dan pada analisis X4 ini, yaitu analisis market value equity to book value of debt, itu X-Mart PT Garuda ini pada tahun 2022 sebesar 0,000000286, kemudian turun menjadi 0,000000086 pada tahun 2023 dan kembali turun menjadi 0,00000000069 pada tahun 2024. Dan nilai rasio ini sangat kecil dan menunjukkan bahwa perusahaan masih didominasi oleh utang sehingga risiko financial distress perusahaan masih cukup tinggi. Kemudian analisis X5 yaitu analisis sales to total asset pada X5 PT Garuda Indonesia ini pada tahun 2022 sebesar 0,34 dan kemudian meningkat menjadi 0,44 dan kemudian turun kembali pada pada 2024 dengan angka 0,52 dan peningkatan rasio tersebut menunjukkan bahwa perusahaan masih efektif dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan meski kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan masih belum stabil. Dan untuk interpretasi hasil analisis Advances Score-nya adalah pada PT Garuda Indonesia sebesar 0,143 pada tahun 2022, kemudian turun menjadi negatif 0,25 pada 2023 dan kembali turun menjadi negatif 0,38 pada 2024. Nah, seluruh nilai seed score tersebut berada dalam kategori discretion, yang dimana ini karena berada di bawah 1,81 dan kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan masih menghadapi risiko financial distress yang cukup tinggi selama periode penelitian. Dan kondisi financial distress perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu akumulasi kerugian akibat pandemi COVID-19, kemudian ada tingginya total kewajiban perusahaan, model kerja yang masih negatif, serta profitabilitas operasional yang masih belum stabil akibat tingginya biaya operasional dan beban utang perusahaan. Nah, kemudian apa sih upaya perbaikan dan strategi pencegahan kebangkrutan yang bisa dilakukan oleh PT Garuda? Yang pertama, ada peningkatan likuiditas, itu dengan mengendalikan kewajiban jangka pendek, meningkatkan kas dan memperbaiki arus kas karena yang bisa kita lihat bersama tadi nilai X1-nya masih negatif. Dan kemudian bisa melakukan efisiensi operasional dan menekan biaya operasional seperti di aftur dan perawatan pesawat agar profitabilitas ini meningkat karena nilai X3 itu cenderung menurun. Dan kemudian restrukturisasi utang itu dengan melanjutkan restrukturisasi dan pengurangan beban bunga untuk memperbaiki solvitabilitas perusahaan akibat tingginya kewajiban. Kemudian kemudian ada penguatan strategi itu menunjukkan restrukturisasi
beban bunga untuk memperbaiki soliditas perusahaan akibat tingginya kewajiban dan kepercayaan investor ini melanjutkan restrukturisasi dan pengurangan beban bunga untuk memperbaiki stabilitas perusahaan akibat tingginya kewajiban dan tingkatan profitabilitas dengan meningkatkan laba bersih dan memperbaiki reinvest earnings agar struktur modal perusahaan menjadi lebih sehat. Dan terakhir ada melakukan inovasi layanan digital untuk mengembangkan layanan digital dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Oke, kesimpulan dari PPT ini, berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Altman-Ziegler, PT Garuda Indonesia Persero Tbk selama periode 2022 sampai 2024 berada dalam kondisi financial distress dengan tingkat risiko kebangkrutan yang tinggi. Hal ini terlihat dari nilai Z-score perusahaan yang hanya sebesar 0,11 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 0,22 pada tahun 2023 dan 0,24 pada tahun 2024. Namun seluruhnya masih berada jauh di bawah batas aman 1,81. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya likuiditas perusahaan, tingginya akumulasi kerugian akibat dampak pandemi COVID-19, serta rendahnya kewajiban nilai pasar perusahaan dalam menutupi total kewajiban. Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang mulai menunjukkan perbaikan, terutama pada profitabilitas operasional dan efektivitas penggunaan aset yang tercermin pada peningkatan rasio X3 dan X5. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan langkah perbaikan secara berkelanjutan melalui efisiensi operasional, restrukturisasi utang, diversifikasi pendapatan, inovasi layanan digital, serta peningkatan kepercayaan investor agar kondisi keuangan perusahaan dapat membaik dan resiko dapat dikurangi. Eh, Selanjutnya dilanjutkan oleh Akil. Oke, baik. Eh, Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video penjelasan dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang mau disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.